Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa mithahib bil jasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin. Dan tiadalah duka cita mereka itu selamanya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahjanun. Ketahuilah olehmu bahwasanya para wali-wali Allah ta'ala itu la khawfun alaihim walahum yahzanun. Aulia itu kada pernah lagi mereka merasakan khauf atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka itu kada pernah juga berduka cita. Kenapa demikian? Karena aulia itu sudah di makam, namanya makam tajalli, namanya sudah wasil ilallah, sudah memasuki kepada makam namanya mahabbah, di mana sudah nampak kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala terhadap itu aulia tadi. Jadi semalam itu diceritakan bahwasanya orang yang wasil kepada Allah ta'ala itu akan senantiasa bertambah-tambah kebahagiaannya. Bertambah-tambah kebahagiaan itu pertama ketika wasil kepada Allah ta'ala. Itu semua orang itu sama lah. Artinya mendapatkan kebahagiaan di waktu terbuka futuhat namanya. Kemarin itu kalau orang menjalani salik, yaitu dengan musahadah dan amaliyah, lalu dibukakan Allah Ta'ala di akhir daripada salik. Akhir daripada salik adalah jajab, namanya wasil ilallah, yaitu melihat kebesaran, kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Itu semua orang nanti sama. Di waktu itu mendapatkan wasil itu, yaitu orang itu merasakan kebahagiaan. Itu merasakannya sama bahagia, cuma bahagianya yang beda. Beda dengan satu dengan yang lainnya itu beda. Walaupun sama mendapatkan kebahagiaan tajalli dengan kebesaran Allah Ta'ala, sifatnya, afalnya, kita di ketika itu melihat, bukan melihat lagi tapi merasakan sudah, itu sama nanti kebahagiaan, cuma bahagianya beda. Artinya satu dengan lain itu kan berbeda. Mendapatkan duit misalnya 1 juta atau 1 miliar, itu beda orang itu. Ada nang tanganga, ada pingsan, ada nang tetangis, ada nang jingkrak-jingkrak lah. Itu namanya jajab namanya. Maka itu pian itu dikala pian itu mendapatkan sudah tajalli di waktu musahadah itu, kadang pian itu hendak meluncat, ada pian berkuciak, ada pian itu serangan kuciak bocah pian itu, karena di waktu itu pian bahagia. Yang kedua, kalau kita mendapatkan wasil selain bahagia itu, hati kita ini menjadi lembut. Hancur hati kita ini lembut dengan melihat Rahman Rahimnya Allah Ta'ala. Di mana Rahman Rahimnya kita melihat? Di diri kita, di pandangan kita. Itu kita lembut melihat apa aja. Itu luar biasa. Rasanya tuh hendak kita itu apalah, mesra namanya. Dengan orang itu mesra. Kenapa? Karena yang berlaku di sifat kita ini ya sifat yang di situ juga. Jadi mesranya. Makanya kita tuh kada bisa wasil kecuali kita ini menghabiskan sifat kita ini, dikembalikan kepada sifatnya, sehingga sifat kita ini mesra dengan sifat yang kita musahadahkan tadi itu. Lalunya mau mesra namanya. Mesra karena asalnya sama. Asalnya seluruh alam ini sama. Anggaplah kita tuh mengaji Nur Muhammad, maka seluruh seberataan ini adalah kita pandang tuh Nur Muhammad, musahadahnya. Kita tuh kada bisa mesra dengan Nur Muhammadnya itu kecuali kita memesrakan diri kita, menyatakan diri kita ini Nur Muhammad juga lahir dan batin. Kada bisa kita itu mesra dengan sifat dan apalnya Allah Ta'ala kecuali kita ini melepaskan keakuan apal dan sifat kita ini.
baru apal yang ini sama dengan apal yang itu. Nah itu namanya mesra, namanya itu. Makanya di dalam kita untuk mencapai itu namanya, mencapai itu menghilangkan akwat, menghilangkan agiar, menghilangkan rasa ada memiliki, hilangkan semuanya, sehingga yang nyata ini apal dan sifatnya juga, yang dipandang sifat dan apalnya juga. Jadi kita musahadah dalam beramalia, kita rasakan amalia itu adalah sifat dan apalnya juga, dan iradahnya juga. Nah iradah itu termasuk sifat lah, iradah kudrat itu termasuk sifat. Nah kita ini sedemikian ada ini, nah namanya majar apal namanya. Bila majar apal itu berarti kada lepas daripada sifat. Seperti itu seberataan alam ini sama. Jadi kalau yang mesra kita musadahnya di situ, maka tadi terbukalah ma'rifat tadi. Nah ma'rifat tadilah yang berbeda-beda ujar ulun. Walaupun senangnya berbeda, tetapi kema'rifatannya itu nanti berbeda lagi. Ulun rinciakan dulu lah sampai ke masuk ke aulia inilah. Jadi orang yang mendapatkan ma'rifat itu berbeda-beda hal keadaan ketika dia terbuka futuhat. Ada menangis, mesranya menangis, tertawa, berjalan. Pokoknya itu sudah seperti itu. Itu sesuai dengan keadaan yang dilihatkan oleh Allah Ta'ala nanti. Yang kedua, hatinya tuh menjadi lembut karena mesra dengan sifat seluruhnya. Dimanapun dia memandang, dimanapun dia memalingkan wajahnya, dimanapun dia menggerakkan badannya, maka semuanya itu tajalilah kesempurnaan sifat dan afal Allah Ta'ala. Nah ini sampai di sini namanya jajab, namanya orang itu terbuka, namanya pintu ma'rifatnya. Nah lalu pintu ma'rifat ini terbuka lagi, namanya asrar, namanya sir. Bukan asrar dulu, sir. Nah rahasia daripada Allah Ta'ala yang menyatakan sifat itu, yang menyatakan apal itu, yang menyatakan jad itu. Maksudnya sifat itulah yang menyatakan kesempurnaan sifat itu. Nanti Arab tu Rabbi bir Rabbi namanya. Aku kenal Tuhanku itu dengan pengenalan sidin juga. Sifat itulah yang menyempurnakan akan diri. Sifat itu, kesempurnaan sifat itu. Kita tuh kan semuanya sifat itu nanti dibukakan. Seperti itu. Jadi kalau sempurnanya itu seperti apa? Yang bertanya misalnya. Jadi kita itu kalau dibukakan misalnya sifat sama, kita itu mendengar, karena sifat Allah Ta'ala itu sifat samanya itu yang bersuara, kada bersuara, itu didengar oleh Allah Ta'ala. Nah kalau kita itu mesra dengan sifat Allah Ta'ala, maka seluruh yang di batang tubuh kita ini kita mendengar, yang di sekeliling kita mendengar. Apabila kita merasakan lezat yang seperti itu, mendengar semuanya, itu berarti sir daripada sifat sama itu terbuka. Kalau ulun bahasa ulun sir itu namanya rahasia, namanya rahasia daripada itu sir tadi itu terbuka, namanya rahasia sama tadi itu. Dan ketika dia terbuka itu, kita ini merasa hilang, tenggelam di dalam sifat sama itu. Kita ini hilang sebijian di dalam sifat sama itu, sehingga bukan di luar ini yang kita dengar, di luar, di dalam, yang halus, yang ganal kita dengar. Seandainya hati kita itu mengucap Allah, maka seluruh yang ada di awak kita ini mendengar bunyinya Allah. Seperti itu. Nah inilah artinya kebahagiaannya terus meningkat, terus kema'rifan itu sampai terbuka macam-macam. Nanti itu tergantung kita itu diberi oleh Allah Ta'ala dan ketahanan kita menerima warid itu. Perlu ulun beritahu itulah. Karena warid itu bila datang, bilanya datang, itu kadang kita ini kadang mampu menyandangnya, kadang mampu bahasanya itu terlalu asik. Kita itu terlalu asik, pian itu mengerti kita tahan dan tidak tahannya pian itu. Asik, kurang asik untuk berjugit misalnya. Dia tahu kemampuan dirinya berjugit itu sampai kemana. Walaupun dalam keasikan, begitu juga orang mencapai kema'rifan ini, dia akan mengerti nanti sampai di mana batasan leburnya ini itu. Kalau dilihat akannya terus, yang itu gila langsung. Maksudnya tuh jajab, sejajab-jajabnya sampai pada jadnya, kada sadar sama sekalinya. Nah orang yang menjadi aulia dari sini kayak itu, seperti itu. Artinya berterus-terus berbahagia karena tajalinya tadi. Tajali terus, sehingga nampaklah kudrat iradatnya, kekuasaan Allah Ta'ala, kesempurnaan Allah Ta'ala.
Makanya sudah timbul ini la khaufun alaihim walahum yahjanun. Kenapa? Karena ini sudah di makam ainul yakin namanya. Benar-benar yakin. Kenapa? Sudah merasakan tadi. Nah, ini orang tadi. Nah, perlu juga kita ketahui bahwasanya orang yang wasil itu belum tentu wali lah. Tapi setiap wali itu pasti wasil. Kita ini bisa aja mencapai wasil diberikan Allah Ta'ala, tapi belum tentu diangkat Allah Ta'ala menjadi wali. Menjadi wali Allah Ta'ala itu belum tentu. Wali itu wasil diberikan Allah Ta'ala, tapi belum tentu diangkat Allah Ta'ala menjadi wali. Menjadi wali Allah Ta'ala itu belum tentu. Wali itu tapi orang la khaufun alaihim walahum yahjanun. Ini wali-wali Allah Ta'ala ini kada ada lagi di makam mahabbah tadi. Makam mahabbah itu senantiasa tajalilah kebesaran sifat Allah Ta'ala tadi. Orang tuh kan kalau makam mahabbah kada bisa lepas daripada yang dicintainya. Bangun guring, berpikirnya, semuanya pasti nampak yang dicintainya. Karena sudah bertemu tadi dengan Allah Ta'ala. Itu bahasanya jangan dipadahkanlah, itu bahasa ulun aja itu. Bertemu dengan Allah Ta'ala di mana guru alamatnya, jangan nomor teleponnya. Nah ini beratnya ini ulun jawabnya. Itulah bukan seperti itu maksudnya. Dinampakkan, dirasakan tadi kebesaran Allah Ta'ala, sehingga namanya orang tadi itu menjadi bakabillah namanya. Bakabillah itu di waktu wasil namanya panapilah bakabillah, sesudah wasil juga namanya panapilah bakabillah. Seperti itulah, itu urutannya seperti itu. Ya nah, itu urutannya. Jadi urutannya itu orang yang di makam salikin itu namanya memanakan diri, membakakan dengan sifat Allah Ta'ala sampai dia wasil. Tetapi kalau sudah wasil itu namanya wasil bakabillah panapilah. Tetapi sesudah dia kembali ke tanazul, kembali ke makam salikin, itu namanya panapilah bakabillah juga. Panapilah bakabillah. Artinya ini ingat terus dengan bakasinya wasil tadi itu. Sudah nampak dah. Seperti itu. Jadi dinamakan panapilah bakabillah. Itulah makamnya mahabbah. Karena dia senantiasa melihat sudah. Nah karena dia melihat terus kebesaran Allah Ta'ala, keelokan Allah Ta'ala, kesempurnaan Allah Ta'ala, maka orang ini sudah termasuk namanya makam mahabbah yang jadi, yaitu min auliyaillah. Min auliyaillah termasuklah daripada min auliyaillah, karena kada bisa lepas lagi daripada musahadah dan murakabahnya tadi. Wali itu artinya yang orang yang dikuasai terus oleh Allah Ta'ala, selalu nampak terus sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Itu aulia, itu namanya wali, namanya hatinya kosong selain daripada kenyataan sifat dan apal tadi, itu wali itu namanya. Orang itu ada terus, hadir terus Allah Ta'ala. Disinilah anak ada bisa laginya takut, khauf kada ada lagi. Kenapa? Sudah mengerti dah bahwasanya Allah Ta'ala ini benar-benar melihatinya bujur-bujur, mengetahuinya bujur-bujur. Artinya mun susah tinggal berpandir. Yang tinggal berpandir bahasanya tuh. Kalau kita tuh berjalan dengan bus, ada usah kita khawatir. Hendak makan di mana aja ada. Susah tinggal berpandir. Yang tinggal berpandir bahasanya tuh. Kalau kita tuh berjalan dengan bus, ada usah kita khawatir. Hendak makan di mana aja ada. Rasanya tuh kalau kita tuh berjalan dengan bus, ada usah kita khawatir. Hendak makan di mana aja ada. Hendak apa aja ada. Karena bus berduit aja. Itulah wali tadi. Nah, di antaranya wali itu, di antara wali itu antaranya kalau kita menjalanilah, yaitu kita itu diantaranya harus bisa menyembunyikan, merahasiakan sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap diri kita di waktu kita mendapatkan sir tadi itu. Nah orang yang sudah benar-benar di makam mahabbah tadi, ya seperti di kitab kita tadi yang belajar tadi, yang maghrib tadi itu, orang itu harus bisa ifah namanya. Ifah itu adalah buah daripada yakin. Ifah itu artinya memelihara,
tas'alu imtina'u su'ali anil khalqi, yaitu Jasidin bertegah daripada mengharap meminta daripada makhluk. Karena apa? Ifah itu artinya sudah nampak tajalli, kada perlu lagi kada berharap lagi dengan makhluk. Sebenarnya makamnya tuh seperti itu orang tadi itu. Artinya benar-benar setiap gerak dan diamnya itu fana fillah. Makanya di antara guru kita itu ada yang kada wani menyuruh anak sidin, kada wani menyuruh orang, kada wani menyuruh orang. Itu benar-benar mesra berarti. Bakabilah fana fillahnya. Kada wani nyuruh orang anu kada wani. Kenapa? Karena menyuruh orang itu termasuk merasa mempunyai kudrat. Sedangkan punya Allah Ta'ala itu nampak dengan sidin. Disitulah maulahnya kada wani tadi itu. Itu buah daripada yakin tadi itu, tajalinya semua sifat Allah Ta'ala dengan dia, sehingga dia itu membuahkan yakin. Buahkan yakin. Kada maunya dimuliakan. Kenapa? Karena nampak kemuliaan Allah Ta'ala itu dengan kita, dengan seluruhnya. Kada maunya dihormati orang, diikram orang, dimuliakan, disanjung orang, kada mau. Kenapa? Karena setiap sesuatu itu nampak tadi. Orang yang di makam Mahaba tadi, bahasa kita ikam muliakan orang, aku yang paling mulia dari orang itu. Bahasanya seperti itu. Karena dia senantiasa terjadi, maka diantaranya orang ini kada mau seperti itu. Diantaranya humul sifatnya. Artinya biasa aja mau kada mau dia orang. Ada. Makanya di antara aulia itu ada yang sampai ayatnya menyembunyikan keistimewaannya supaya dia tetap dengan bakatnya dengan sifat Allah Ta'ala. Dia menyembunyikan akan keistimewaannya. Kenapa? Dia memandang tidak ada yang paling bagus, tidak paling sempurna. Sebenarnya ini semuanya itu adalah kesempurnaan Allah Ta'ala dipandangnya. Seperti itu. Itu makanya itu ada yang makamnya tetap menjadi orang fakir aja, kada maunya fakir aja, sampai bisi rumah kada ada. Kada ada. Kenapa? Karena dia menampakkan sifat kefakirannya. Semakin dia fakir Allah Ta'ala, semakin tajali terus sifat ginanya Allah Ta'ala, kayaknya Allah Ta'ala. Ada juga orang yang sugih benar jadi wali. Sugih benar dia jadi wali. Jadi makam orang menjadi wali itu ada yang pasrah dengan diberikan Allah Ta'ala. Dia karena fakir saraja yang beri sugih ulun terima, ulun beri jabatan ulun terima ajarnya. Itu makanya wali ini bisa aja sugih, pejabat bisa jadi wali ini kada mesti nang bebulang ganal kada. Ono berjubah setiap hari kada. Kada itu kada mesti. Yang hatinya selalu hadir dengan Allah Ta'ala, itulah termasuk min auliyaillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikianlah. Kata apa-apa kita berharap dan aku walinya. Mudahan aku walinya. Kata apa? Ada jadi masalah itu. Ada jadi masalah. Cuma kita tetap aja di dalam keadaan tunduk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi jangan dikira orang fakir ini kan dijuhud ya, sugih kali juhud ya kada. Sidin semakin banyak kekayaan Sidin makin merasa Sidin fakir. Karena dia tahu, beliau tahu bahwasanya ini pemberian ini bila diberi itu berarti kita fakir tuh. Ya kan? Mungkin kita diberi orang berarti kita fakir. Diberi Allah Ta'ala kekayaan, pangkat, jabatan, mobil banyaklah. Itu misalnya ada wali misalnya seperti itu, ya kada apa-apa, kada jadi masalah. Karena makamnya seperti itu tidak akan berlaku juga terkecuali isyarat daripada Allah Ta'ala. Karena di makam wasil itulah kita akan mengetahui makam kita nanti. Makam kedudukan kita itu dibukakan oleh Allah Ta'ala. Seperti apa keadaan kita, seperti apa suhud hati kita nanti diberikan Allah Ta'ala terhadap kita. Jadi itu bukan diulah-ulah aku nih biar dia sugih kada apa-apa. Berarti ada timbul rasa hendak sugih. Itu kada dia itu diberi apa kali jadi masalah baginya. Hendak diberi, hendak kada apa-apa. Karena makamnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun tadi. Ada kada sama.
Nah itu bila bisa kayak itu berarti sudah termasuk orang yang wasil sebenarnya. Orang wasil sebenarnya kalau pian menjalani masalah itu sudah ma'rifat namanya. Ada pian berdiam, ada pernah mengadukan, tapi bersyukur. Kadang ya berdiam juga rindu aja dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala. Karena apa? Karena sifat ilmu Allah Ta'ala tadi meliputi sudah dengan dia. Makanya orang itu kalau diliputi sifat ilmunya Allah Ta'ala, kadang aulia itu kulirnya meminta, kadang maunya meminta. Kenapa? Karena terjadinya nampaknya sifat ilmu Allah Ta'ala itu mengetahui zahir dan batinnya. Jadinya kadang mau meminta, jadinya kadang meminta gini Allah Ta'ala tahu aja. Ada juga orang tuh meminta dengan sebab diberikan sifat Allah Ta'ala tadi dengan kita meminta. Karena dengan sifat Allah Ta'ala meliputi akannya, dia melihati dirinya ini bahwasanya fakir, lalunya meminta pulang. Jadi wali itu berdoa benar aja. Yang seikung itu kada berdoa lagi ya, sama aja tadi. Sugih lawan miskin, meminta dan tidak meminta, kedudukannya sudah menjadi wali itu sama aja, seberdaan. Kadadanya ada nang anak meminta, ada nang kada. Karena bewiritannya memintanya itu tergantung warid yang didatangkan oleh Allah Ta'ala. Itu namanya sudah bagawinya tuh tergantung yang diberikan warid oleh Allah Ta'ala. Artinya bila hendak meminta, dia meminta, hendak kada, tergantung yang tajali dengan ia. Nah, ada kita ini makamnya di asbab ya, kita meminta terus. Pokoknya bila kada isi mobil, minta mobil. Bila kada berumah, minta rumah. Bila kada sugih, minta sugih. Itu aja kita makam kita beda. Mudah-mudahan dengan kasugihan itu kita menjadi wali. Nah, karena ciri wali itu adalah orangnya pemurah dulu. Kenapa jadi pemurah? Pemurah itu karena dia kadang merasa memiliki, lalunya murah, pemurah. Dirinya pemurah. Seberataan murah. Dan dia menjaga, biasanya orang wali itu menjaga supaya orang jangan sakit hati. Itu dijaganya. Nah, karena takutnya itu orang ketulahan atau apa, wallahu alam. Cuma dijaganya supaya dia itu tidak bermasalah dengan orang. Karena aulia ini sudah pandangannya itu satu aja, kesempurnaan sifat Allah Ta'ala, baik Rahman dan Rahimnya, baik seberataan bang, pokoknya nampak seberataan sifat Allah Ta'ala dengan aulia itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikianlah, termasuk daripada orang yang diberikan Allah Ta'ala senantiasa tajalli dalam pandangan kita, nampak terus kebesaran Allah Ta'ala dengan kita ini. Nanti baru yang diberikan namanya rahasia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai situ kita sakit dahulu. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita seberatan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat, dan mudah-mudahan kita cepat dibukakan futuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifah sebenar-benar ma'rifah, kenal sebenar-benar kenal dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wasallim ala sayyidina Allahumma tahlina futuhal arifin waj'alna minal ulamil amilin wahdina wa wafiqna ila siratal mustaqim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.